Lalu bertemu kembali di kuliah metode numerik, masih di topik solusi persamaan nonlinier. Kalau yang kemarin kita sudah membahas tentang metode diseksi, sekarang kita lanjut di metode regula falsi. Ya, jadi metode regula falsi sama seperti diseksi dan metode tabel. Ini merupakan metode terbuka, ya. Jadi metode terbuka untuk mencari solusi persamaan non linier. Ya, jadi metode pencarian akar persamaan, ya, dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas range. Ya, jadi ini adalah definisi dari metode regula falsi, ya, yaitu metode pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan slope atau kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas range. Dua titik A dan B pada fungsi fx digunakan untuk mengestimasi posisi C dari akar interpolasi linier. Nah, metode regula falsi ini juga dikenal dengan metode false position, ya, atau ada yang menerjemahkan posisi salah, ya. Ya, boleh sama, ya. Jadi regula falsi, false position, atau metode posisi salah. Ya, jadi konsep dari metode regula falsi yaitu pengembangan dari metode diseksi dengan mengganti penentuan nilai X menjadi rumusnya X sama dengan FB dikali A dikurangi FA dikali B dibagi FB min FA. Ya, jadi rumus ini, ya, dari perpotongan garis lurus melalui dua titik. Ya, ya, perpotongan garis lurus, ya, ini, ya, melalui dua titik, yaitu titik A dan titik B. Jadi rumus itu diperoleh dari konsep ini. Jadi sebetulnya di semua metode terbuka ya sama. Ya, jadi cara perhitungannya sama. Ya, yang berbeda adalah untuk menentukan nilai X-nya. Ya, kalau di kemarin ya di seksi yang lalu di pertemuan sebelumnya, ya, jadi metode diseksi untuk mencari nilai X kita menggunakan rumus X sama dengan A ditambah B dibagi 2. Tetapi untuk regula falsi untuk menentukan nilai X kita menggunakan ini, ya, FB dikali A dikurangi FA dikali B dibagi FB min FA. Jadi cuman bedanya di rumus mencari nilai X-nya saja. Ya, lainnya bagaimana? Lainnya tetap sama. Ya, memilih selang, kemudian jika selangnya berlawanan tanda, maka nanti kita akan memilih nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa. Ya, jadi X sama dengan FB dikali A dikurangi FA dikali B per FB min FA ini diturunkan dari ini. Ya, jadi kita tahu FB min FA per B min A ini sama dengan FB dikurangi 0, ya, dibagi B min X. Jadi kita melihat grafik yang ini. Ya. Kemudian dari sini kita memperoleh X, ya. Ini kalau kita keluarkan, ya, kita kalikan silang, maka kita memperoleh X sama dengan B dikurangi FB dikali B min A dibagi FB min FA. Ini kalau nanti kita samakan, ya, penyebutnya
maka kita memperoleh ini. Ya, X sama dengan A dikali FB dikurangi B dikali FA dibagi FB min FA. Jadi ini dasarnya dari regula falsi atau false positions ya, atau apa tadi nama lainnya, posisi salah ya, terjemahan bahasa Indonesia. Jadi ada yang bilang posisi salah ya, nggak apa-apa. Ya, jadi namanya ada macam-macam ya. Tapi di sini kita menggunakan regula falsi. Ya, jadi dasarnya dari menghitung nilai X itu adalah perpotongan garis lurus melalui 2 titik. Baik, kita langsung ke cara menghitung ya. Jadi ini ya sama ya, sama seperti di metode biseksi. Nah, misalnya ini ya, kita ada soal selesaikan persamaan X dikali E pangkat min X plus 1 sama dengan 0. Ya, berarti kita diminta untuk mencari solusi akarnya, yaitu nilai X-nya yang memenuhi X dikali E pangkat min X plus 1 sama dengan 0, di mana range X-nya atau batas bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah min 1. Sorry, terbalik ya. Batas bawahnya adalah min 1 dan batas atasnya adalah 0. Ya, terbalik. Oke. Ya, jadi kita kerjakan ya sesuai dengan yang kita pernah bahas di metode biseksi. Pada iterasi pertama, yaitu nilai A-nya min 1, ya kan? Kemudian nilai B-nya 0. Kemudian kita menghitung FA dan FB, ya. Kita hitung FA dan FB. Kemudian kita periksa ya antara A dan B, apakah nilai absolut B min A-nya kurang dari epsilon atau toleransi yang kita inginkan. Jadi kalau toleransi yang kita inginkan atau E-nya itu katakanlah 10 pangkat min 3, ya berarti kalau B dikurangi A ya absolut kurang dari 10 pangkat min 3 tadi, ya maka solusi atau iterasi dihentikan, solusi ditemukan, ya, atau iterasi dihentikan. Tapi kalau tidak, maka dilanjutkan kita menghitung X-nya. Ya. Ya, jadi seperti yang di cara biseksi di video sebelumnya, jadi nilai A-nya min 1, kemudian nilai B-nya sama dengan 0, kemudian kita menghitung A dan B, ya. Kemudian FA dan FB, kemudian kita hitung nilai absolut B min A. Kalau nilai absolut B min A itu kurang dari nilai epsilon, maka solusinya adalah X. Tetapi kalau tidak, maka kita lanjutkan iterasinya. Dan ini kita lihat tidak ya, 0 dikurangi 1 ini tentu saja nilainya pasti lebih besar dari 10 pangkat min 3. Ya. Katakanlah kita menentukan E-nya atau epsilonnya E pangkat 10 pangkat min 3. Ya. Ya, jadi nilai epsilonnya ya terserah yang kita inginkan mau. Jadi di video sebelumnya sudah dibahas bahwa semakin kecil nilai toleransinya atau semakin teliti, ya berarti nanti jumlah iterasinya akan semakin banyak. Gitu ya. Oke, kita fokus di iterasi 1 ini. Ya. Maka kita mencari nilai X-nya. Nilai X-nya kita cari menggunakan apa? Ya, menggunakan cara ini tadi. Ya, menggunakan rumus ini tadi ya. FB dikali A dikurangi FA dikali B dibagi FB min FA. Ya, nanti ketemu nilai X-nya. Kemudian tadi FB-nya sudah tahu ya, FB-nya sudah tahu, FA sudah tahu, kan tinggal ngitung di rumusnya ini.
Kemudian kita hitung nilai fx-nya, ya, berapa. Nah, setelah kita menghitung nilai fx, kita periksa seperti di video sebelumnya, metode biseksi. Jika fx dikali fa kurang dari 0, atau jika fx dan fa berlawanan tanda, maka nilai b-nya kita gantikan dengan x, ya, b sama dengan x. Dan tentu saja fb sama dengan fx. Jika tidak, atau jika fx dikali fa lebih besar dari 0, maka nilai a yang kita gantikan dengan x dan fa sama dengan fx. Ya, jadi kita perjelas ya, jika fx dikali fa kurang dari 0, maka kita punya selang baru gitu kan ya, kita punya selang baru di mana b-nya sama dengan x dan nilai a-nya tetap. Ya, b sama dengan x dan a-nya tetap, fb sama dengan fx, ya, fa-nya juga tetap. Tetapi jika fx dan fa tidak berlawanan tanda atau fx dikali fa lebih besar dari 0, maka yang berubah adalah nilai a-nya, yaitu a sama dengan x, b-nya tetap, dan AFA sama dengan fx. Ya, ya begitu dan seterusnya ya. Nah, jika kita lihat di contoh di sini, ya, oke, maka kita lihat apakah fx dan fa ini berlawanan tanda. Oh iya, ternyata fx dan fa ini berlawanan tanda. Ya, atau fx dikali fa kurang dari 0, ya, maka yang berubah adalah nilai b-nya. Ya, b-nya yang semula 0 digantikan b sama dengan x, ya. X-nya adalah min 0,36788. Ya, sedangkan nilai a-nya tetap min 1. Ya. Ya, jadi kita di iterasi kedua ini selangnya sudah berubah. Ya. A-nya min 1, b-nya min 0,36788. Kemudian di sini kita hitung ya. FA-nya berapa, FB-nya berapa, ya. Kemudian kita hitung absolut B min A. Ini jadi B min A absolutnya berapa? Apakah kurang dari tadi ya, toleransinya, katakanlah toleransinya atau errornya E-nya tadi, kita tentukan 10 pangkat min 3 ya, berarti ini masih kurang ya. Nah, ini tentu saja ini masih lebih besar dari E pangkat 10 min 3. Kalau ini kurang dari selisih absolut antara B min A kurang dari 10 pangkat min 3, maka solusinya adalah X. Ya, X-nya adalah min 0,36788. Ya. Nah, kemudian kita masih di iterasi kedua. Ya, kita berarti karena syarat untuk berhenti suatu iterasi ini tidak terpenuhi, ya, maka kita menghitung nilai X-nya. Ya, menghitung nilai X-nya menggunakan persamaan regula falsi tadi, ya, yang menggunakan gradien atau slope, yaitu X sama dengan FB dikali A dikurangi FA dikali B ya. Ya, kita terusnya FB dikali A dikurangi FA dikali B dibagi FB min FA. Ya. Nah, kemudian kita mendapatkan nilai X-nya, kemudian kita hitung X-nya. Nah, kemudian kita periksa apakah fx dikali fa ini kurang dari 0. Kalau fx dikali fa kurang dari 0, maka nilai b-nya dirubah ya. Nilai b-nya menjadi x dan fb min fx, nilai a-nya tetap. Ya, apakah fx dikali fa ini kurang dari 0? Iya. Ini kalau dikali kurang dari 0, kenapa? Ya negatif dikali positif, ya negatif. Negatif itu kurang dari 0. Ya kan? Nah, atau berlawanan tanda. Ya, karena berlawanan tanda, maka B sama dengan X. Ya. Jadi di iterasi ketiga, ini selangnya berubah, yaitu B-nya digantikan dengan X, atau 0,074805.
sedangkan nilai A-nya tetap min 1. Ya, demikian seterusnya sampai kita peroleh absolut B min A, ini kurang dari epsilon. Ya, jadi absolut B min A kurang dari epsilon ya. Ya, kalau kita lihat di contohnya di PPT ini ya mungkin terjadi di iterasi ke-20 ya, 20 lebih ya. Di iterasi ke-20 ya. Nah, sehingga kita ketemu nilai X-nya adalah min 0,5674 Jadi mungkin di iterasi ke-20-an ini ya teman-teman. Ya, jadi setelah kita teruskan ke iterasi 21 misalnya, nanti ketemu bahwa absolut B min A, ya absolut B min A ini kurang dari epsilon, sehingga solusinya adalah nilai X pada iterasi ke-20. Ya. Jadi ini jadi kita ulangi lagi bahwa di iterasi ke-21 ya 21 nilai absolut B min A itu kurang dari epsilon ya, sehingga nilai X yang diperoleh adalah nilai X yang dihitung pada iterasi ke-20. Bukan iterasi ke-21 tapi nilai X pada iterasi ke-20. Sehingga hasilnya nilai X yang diperoleh adalah minus 0,56741 dengan errornya seperti ini. 0,00074. Ya. Jadi hampir sama, mirip dengan metode biseksi atau bisection. Ya, untuk lebih jelasnya mungkin di Excel-nya bisa dilihat di video yang metode bisection. Ya, jadi di regula falsi ini sama persis, ya. Algoritmanya sama seperti biseksi, hanya berbeda rumus atau persamaan untuk menentukan nilai X-nya. Oke, seperti itu metode regula falsi. Teman-teman semoga bisa mendapat manfaatnya dari video ini. Semoga bisa memahami. Untuk lebih lanjut nanti bisa kita pelajari bagaimana mengimplementasikan regula falsi ke dalam bahasa pemrograman. Ya, baik, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.